bunga. Ini kunjungan kita yang terakhir di rumah Asiri. Kira-kira kayak gimana ya rumah Asiri? Yang kepo, ikutin terus ya bersama saya. Oke guys, nah inilah dia tuh halaman depan di rumah Asiri. Kita lihat nih, ini sejarahnya. Ini sejarah. Jangan dari ini ya house story tulisnya yang Inggrisnya ya. Kalau boleh yang lihat itu, ada itu kayak gitu. Terus ini areanya. Gini ya gambarannya, gede, Masya Allah gede. Inilah dia areanya, guys. Kemudian ada museum, harga ke museum, harganya seginian, guys ya, bisa dilihat. Kemudian informasi umumnya, guys, bisa dibaca langsung lah ya. Ada treatment sini juga, guys. Kemudian ada jadwal workshop. Ada outdoor program juga. Nah, seperti itu, guys. Untuk halaman masuknya ini. Oke guys, inilah dia menempatkan bunga di tanaman di rumah Asiri. Bagus guys, keren, ketuan, keren. Nggak tahu bunga apa namanya. Ya bunga apa ya namanya? Jadi aku bilang Apa? Oh marigold. Nggak dengar soalnya. Semuanya ya. Belum. Nanti kita bisa langsung masuk saja, instruksinya masih sama kayak ini di atas tadi ya. Oke, silakan di sebelah sini ya. Atau mau pegang? Ada mau pegang? Jadi ini adalah kokedama. Kokedama itu adalah salah satu media tanam dari negara Jepang. Tuh, jadi kalau kita pegang itu padat karena dalamnya itu ada tanahnya juga, ada pupuknya juga, jadi dibuat bulatan atau dikepang-kepang hingga membulat. Setelah itu dikasih kain kasa, ditali, pakai tali biasa itu, ya kayak tali senar itu yang bening. Nah, setelah itu tempel lumut lagi, tali lagi. Ada juga yang pakai sabut kelapa, ini namanya kokodama dari coconut fiber. Nah, kalau yang kokedama ini dia pakainya lumut. Tuh. Jadi biasanya treatmentnya ini, kokedama ini kan dia digantung. Nah ini biasanya seminggu sekali bisa direndam pakai air 5-10 menit. Nah ini biasanya digunakan kalau kita di rumah nggak terlalu banyak punya lahan, itu bisa digantung seperti ini. Bisa di pinggiran jendela juga bisa, kemudian di teras rumah juga bisa. Dia bisa hidup, bisa. Cuma biasanya kalau kayak kita nanam di pot kan, walaupun dia bisa hidup kan tumbuhnya juga kurang maksimal juga. Nanti biasanya kalau udah akarnya udah mulai keluar, bisa tuh dibongkar lagi, dibuat yang lebih besar, itu juga bisa. Nah kalau yang di museum ini yang kita tanam adalah tanaman atsiri ya, pastinya sudah nggak asing, tanaman yang mengeluarkan aroma khas atau aromatik. Nanti kalau diproses dia bisa menghasilkan minyak atsiri atau essential oil yang mana sifatnya mudah menguap. Nah seperti ini, ada contohnya, ada pandan. Kalau yang bunga pink atau oranye ada yang tahu? Nah itu bunga geranium. Geranium yang biasanya buat buat anti nyamuk ya. Jadi biasanya pakai bagian daunnya. Kalau yang di bawah ini adalah lavender tuh. Kalau rosemary yang ini. Biasanya rosemary kan selain buat makanan, kebanyakan juga dibuat hair serum, hair tonic, karena kan biasanya untuk memperkuat struktur akar rambut. Atau kalau biasanya kita pakai di pengharum ruangan atau aromaterapi holistik kan dia masuknya untuk kalau kita biasanya lebih ke fokus meningkatkan daya fungsi otak ataupun daya ingat. Tapi karena dia sifatnya stimulan, itu jangka panjang, jadi nggak bisa instan seminggu hirup daya ingatnya langsung tinggi. Itu enggak ya. Jadi masuknya ke holistik tadi, ke sugesti atau ke psikologinya tadi itu.
Atau yang ada yang mau ditanyakan? Kalau yang di sebelah sini itu kayu putih. Minyaknya yang cacuput oil. Kalau eukaliptus itu pohonnya juga eukaliptus juga. Kalau ada melaleuca cacuputi, leuca diandra itu kan dia pakainya cacuput oil. Yang dipakai daun sama rantingnya tapi biasanya batangnya kayak gabus. Biasanya buat industri kertas ya. Kalau zaman kerajaan dulu biasanya buat nambal kapal. Tuh, ada yang mau ditanyakan tentang kokedama ini? Ini akarnya bisa keluar nggak? Ini bisa nih kayak ini pandan ini sudah mulai keluar. Nah itu nanti bisa dibongkar lagi buat yang lebih besar itu juga bisa. Jadi dia bisa hidup tapi kayak kita nanam di pot, nggak bisa maksimal. Keluar buahnya, iya ada keluar buahnya, ada yang keluar bunganya juga. Cuma nanti kan dia tumbuhnya juga nggak akan maksimal kalau kita nanam di lahan yang luas juga itu. Ini jeruk nangam ya? Jeruk biasa. Jeruk biasa. Tuh. Kemudian itu yang dimanfaatin berarti bunganya? Bunganya, tuh. Ini. Kalau dia masih kasih. Tapi di sini dia udah rontok sih bunganya. Jadi kan dia biasanya dimanfaatkan bunganya, ada beberapa yang pakai daunnya juga. Cuma biasanya kan dia masih jenisnya kan nggak terlalu banyak yang manfaatin juga. Nah itu. Atau pernah sering pakai menghirup aroma kemuning? Iya, ada depan rumah. Depan rumah ya, karena bisa dibilang juga sebagai orange jasmine ya, aromanya kayak aroma melati juga. Tuh. Oke, kalau sudah kita next jalan sebelah sini, kita ke bola aroma. Silakan dihirup minyak gosok atau kalau nggak asing GPU minyak tawon. Nah hydrogel ini itu kan kita semprotin pakai essential oil. Hydrogel ini fungsinya untuk menghambat penguapan pada essential oil karena essential oil itu dia sifatnya mudah menguap. Wangi. Ada kalamansi itu jeruk kalamonde yang kecil-kecil biasanya buat minuman, campuran minuman. Kalau di sana banyak jeruk kunci. Oh, jeruk kunci. Itu baunya juga luar biasa. Iya. Nah, ada juga lemongrass tuh udah nggak asing ya, sering dapur. Jasmine biasanya kalau holistik aroma terapi kalau kita sering marah ya, biasanya pakai aroma jasmine ya untuk peredaman ya. Karena aromanya menenangkan kambing ya, kalau kita lagi emosi marah itu pakai aroma jasmine itu bisa membantu ya. Tapi dia masuknya holistik deh kebanyakan. Cuma kan karena dia atsiri, kalau siang kan dia nggak aromanya kurang maksimal ya, karena menguap tadi ada sinar matahari. Kalau malam kan nggak ada sinar matahari, makanya aroma bunganya kan pas kuat semua. Apa santai? Melati. Ada yang suka aroma jasmine? Biasanya kalau marah, emosi pakainya aroma jasmine. Iya. Gitu. Buat relaksasi. Dan gitu nggak berat, nggak kecil. Tapi kalau di sini di atsiri tuh jasminnya nggak terlalu kuat, jadi lebih agak aroma teh melati. Terlalu busuk. Terlalu busuk. Kau banyak kecium lagi nih. Ada yang pusing sama 10 aroma ini? Tidak. Enggak ya? Citronella. Citronella? Apaan sih? Punya GPU dipusing kau. Itu permen ini, permen ini. Peppermint ya, biasanya kalau tenggorokannya lagi flu, batuk pakai aroma peppermint atau susah tidur pakai aroma peppermint itu juga bisa. Ini tahannya berapa lama? Yang mana? Kalau kita setiap hari kita semprotin terus sih, karena kan banyak tamu juga yang menghirup ya, jadi kadang kalau udah makin sore itu aromanya udah mulai tipis. Ini bola-bola apa? Bola air? Hydrogel biasa, water mix itu nanti kan dia direndam air, kalau udah gede dan mengembang kita taruh di bola aroma, kita semprotin pakai essential oil karena kan hydrogel membantu menghambat penguapan tadi. Karena kan essential oil paling nggak nyampe 5 menit kan ya, udah hilang kan menguap karena sifatnya mudah menguap, itu kita kasih hydrogel ini itu untuk menghambat tadi. Tapi makin lama juga akan makin tipis juga aromanya itu. Iya. Semprot lagi. Jadi kalau lagi rame biasanya kita 2 kali sih. Aduh. Kalau siang itu kita Sedap semprotin terus. juga. Tapi kalau nggak terlalu, kalau masih landai ya itu biasanya cuma sekali aja itu. Oh, Oke, sudah? Kalau sudah kita bisa next jalan masuk ke atau mendistilasi citronella atau serai wangi. Dulu itu menggunakan jenisnya distilasi uap, menggunakan 2 ketel. Kalau ketel bahan sekarang tempatnya ada di toko atau di shop. Jadi kalau lihat lantainya bekas bolongan itu bekas ketel bahan. Nah kalau di museum ini adalah tungku boiler atau tungku pemanas air. Nah kalau sebelah sini cerobong asapnya. Ini tungkunya ini
Nah ini tungkunya ada 2 tungku ya. Ini per tungkunya ini bisa menghasilkan 1 sampai 1,5 ton uang. Kalau batu batanya, kalau yang oranye dia batu bata lokal, kalau yang putih dia batu bata api atau batu bata vulkanik. Jadi meredam panahnya dia lebih tahan lama tuh. Jadi bangunan di sini masih sama dari 1963, cuma kita revitalisasi. Ini tungku boilernya cuma bagian depan yang dirobohkan. Tuh. Ini sudah siap buat jalan 3 lantai? Siap. Nih, sudah makan siang? Belum. Oh, belum? Kasih padang tadi mana? Ya, atau sudah capek banyak materinya dari baru jalan 1-2 ya, 2 spot ya. Kita masih semangat. Nah, kalau tadi kita sudah lihat tanaman dan juga aroma, kalau sebelah sini adalah bagian tanaman ini yang biasanya dipakai untuk bisa menghasilkan essential oil. Nah, ini yang pertama ada bagian akar. Ini ada yang kenal sama tanaman ini? Akar wangi. Akar wangi, minyaknya vetiver ya. Iya. Iya. Atau sudah lihat tanamannya? Sudah. Sudah ya, kayak serai tapi lebih kaku. Ya. Kalau sebelah sini udah pasti udah gasing. Kayu manis. Kayu manis. Minyaknya ada cinnamon oil, ada cassia oil. Kemudian sebelah situ juga ada bunga lavender yang dikeringkan, ada juga daun kayu putih tadi dan juga buah lemon. Nah, biasanya buat dapat tanaman juga hasilnya berbeda-beda. Minyaknya kalau misalnya lemongrass itu biasanya dari 10 kilo itu bisa sampai 25 sampai 30 mili. Makanya kadang kalau kita pakai essential oil ya harus diencerin atau dicampur sama bahan lain sehingga kena ke kulit itu kan aman juga. Karena kan beberapa orang kulitnya kan sensitif ataupun kekuatannya berbeda-beda. Pikirin. Tuh. Atau kalau pakai diffuser kan paling 2 tetes 3 tetes aromanya juga udah menyebar juga tuh. Nah, kita bisa next jalan di sebelah sini. Siap, Kak. Kalau sudah mulai capek? Belum. Belum ya, aman ya. Masih semangat. Turun dari HIS langsung turun. Nah kalau sudah sini tuh sebenarnya ada fun fact semacam ini tebak-tebakan. Tapi ini udah dibuka rombongan di depan tadi, ini udah jawaban semua nih. Sebenarnya tinggal diputar balik seperti ini sih. Oh, ini udah jawabannya. Ini udah jawabannya semua. Nah ini nih jawab nih kamu Bu. Put, jawab. Tuh, minyak kayu putih ada yang tahu? Oke. Canjuput oil. Bisa lagi Coba flu kita lihat. batuk ya. Kita lihat ya. Kandungan utamanya sinel ya. Atau ini gaharu oat atau agarwood, dia sebagai minyak atsiri termahal. Oh. Karena biasanya prosesnya kan disakiti atau dilukai. Iya, ada yang dibakar juga. Tersakiti dia. Iya, dia harus disakiti. Jadi ketika disakiti belum tentu dia akan Menderita, sakit. tapi kadang-kadang Jadi nanti bahagia juga. pohonnya ini kan biasanya ada yang dilubangi dulu, nanti dimasukkan atau disuntik pakai jamur fusarium, tunggu dulu waktunya setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun sampai 5 tahun juga. Dilihat kalau pohonnya mati atau subur, gagal. Jadi harus sakit. Cirinya kayak apa ya? Dia akan mengeluarkan getah hitamnya tadi atau namanya gubal. Itu yang disuling menjadi agarwood atau oatnya ini tuh. Atau ada yang pernah pakai oat? Belum. Belum? Belum menciumnya. Nah, atau ini 4 kilo minyak mawar, 4 kilo kelopak bunga mawar hanya bisa menghasilkan 1 kilo. Ini jenisnya yang mawar Bulgaria atau Rosa Damascena. Yang kelompoknya besar-besar itu. Besar-besar. Tuh, biasanya ini salah satu minyak mawar atau bunga mawar yang bagus itu di dunia, biasanya dari Bulgaria atau Turki tuh. 4 ton. 4 ton kelopak bunga mawar ini yang biasanya masih kucep karena kalau sudah mekar kan aromanya udah keluar. Dan juga kandungan minyaknya kadang sudah sedikit atau bahkan tidak ada. Karena yang diambil minyak sama aroma tadi itu. Tuh. Ini juga minyaknya harganya lumayan tinggi juga. Berapa sekilonya? Sekilonya itu kalau di kita 5 mili aja udah 1,7 juta. Oh, 5 mili. 5 mili ya. Tuh, nah kita bisa next jalan sebelah sini, kita ke peradaban minyak atsiri di dunia atau di beberapa negara ya. Nah kalau ini adalah tungku boilernya bagian depan yang sudah kita robohkan tuh seperti ini. Nah kalau yang sebelah sini tuh di negara Mesopotamia ini yang pertama. Kalau kurang jelas bisa mendekat. Jadi kalau di Mesopotamia ini bentuknya sabun seperti ini. Sabun ini terbuat dari abu pembakaran, dicampur lemak hewan, kemudian ditambahkan minyak atsiri yang disuling di terakota ini. Sabun ini untuk mencuci luka atau antiseptik. Jadi dulu di Mesopotamia itu juga ada seorang Taputi. Taputi itu ahli wewangian kerajaan. Jadi dia dalam menulis resep atau ceritanya ke dalam cuneiform seperti ini, ditulisnya itu dengan huruf paku manual dipahat. Itu seperti ini. Kan zaman dulu itu masih kayak dipahat, dibuat simbol, nanti maknanya apa gitu kan, seperti itu nih.
Ya ini replikanya ya. Nah kita Bacanya apa? Ini telah ditemukan. ini replikanya huruf paku zaman dulu. Replikanya. Nah kita bisa next sebelah sini di negara Mesir nih. Ada yang tahu di Mesir terkenal dengan apa? Dengan mumi. Ada lagi? Ada lagi? Duh. Ayo, ayo. Mumi, Spill, mumi. Iya, betul. Mumi. Firaun. Iya, yang matahari. Firaun. Bunga matahari atau Blue Lotus. Nah, di Mesir itu kan dulu itu udah terkenal mumifikasinya atau proses pembalseman pada jenazah. Jadi nanti sebelum dibalsem, seluruh organ itu akan dikeluarkan kecuali jantung. Karena orang Mesir dulu itu percaya jantung itu sebagai reinkarnasi di kehidupan mendatang. Jadi organ-organ keluarkan tadi dimasukkan ke dalam kanopi jar seperti ini, tambahkan sama tanaman atsiri buat diawetin. Baru tubuhnya dibalsem, diperban dan juga dimasukkan ke dalam peti. Nanti kalau kurang jelas bisa tuh lihat videonya itu atau seperti TV ini. Proses pembalseman. Ada juga dulu di Mesir, orang Mesir dulu juga percaya kalau kita pakai wewangian bisa menandakan kalau kita ini masih keturunan kerajaan, keluarga bangsawan. Nah ini salah satu contohnya parfum Mesir namanya Susinum, jenisnya solid perfume. Ini terbuat dari bunga lili, getah pohon mur dan juga kayu manis. Ada yang mau mencoba bisa dioles di tangan seperti ini. Silakan. Kalau zaman dulu kan berasa jadi keluarga kerajaan ya, Mesir dulu. Satu oles jadi istri Firaun. Satu oles jadi. Oh yang mulia. Iya. Aneh. Nih, ada yang mau hidup lagi? Udah. Biasanya kalau sering ke spa tuh aromanya mirip tuh, atau lebih dominan bunga lili sama kayu manisnya tuh. Gak pernah kan? Kebun terus sih. Ya? Cara buatnya? Cara buatnya kalau yang sekarang atau yang dulu? Kalau sekarang kan dia udah pakai bam itu kan dia pakai bisbak itu kan yang lilin lebah itu kan. Nanti tinggal di mix aja. Jadi dia proses dipanasin seperti itu. Kalau zaman dulu kan mereka masih manual juga. Dan dulu itu cara pakainya itu di atas kepala seperti ini. Karena di Mesir dulu panas, nanti bisa menyerap sendiri atau meleleh sendiri. Tuh. Nah ini kita next jalan sebelah sini di negara Cina. Mesir ya. Ayo ke Cina. Sekarang udah di Cina pasti udah nggak asing ya sama tanaman kering ini. Ini namanya Simplicia. Jadi di Cina itu kan sudah terkenal pengobatan tradisionalnya dari dulu sampai sekarang ya. Dan juga mereka mengenal ajaran keseimbangan tubuh juga, yin dan yang. Nanti apabila ada bagian tubuh yang sakit, dicari dulu elemennya yang hilang. Tuh, kita next jalan ke negara India tuh. Wah, sudah sampai di India. Ada yang suka negara India? Acah nih. Ini ya. Nah, kalau di India ini mereka sudah mengenal konsep Ayurveda, penyembuhan secara holistik jiwa, raga, dan pikiran bentuknya meditasi atau yoga seperti ini. Jadi ketika mereka meditasi atau yoga, mereka kan juga menghirup aroma dupa ya, tapi dupanya itu dari pohon cendana, jadi lebih harum. Atau sering pakai minyak cendana, parfum cendana, sandalwood. Sandalwood jarang sih. Nah, biasanya aromanya kayak aroma vanila harum. Kalau enggak, kalau dibuat kayunya kadang sering dibuat kipas Bali. Tuh. Nah, tadi di gudang. Tuh, nah kita next jalan ke negara Yunani, kita hirup aroma lagi. Ada berapa negara ini? Ada berapa? Nanti kita Indonesia terakhir sih. Nih, silakan dihirup ya seperti ini. Pasti aromanya di rumah udah ada yang punya ini. Coba Kak. Nih, pasti di rumah ada yang punya. Kayak bau ini. Wipol. Wipol. Iya Wipol. Nih. Nih, silakan. Kayak Wipol gak sih? Nih, silakan. Hirup. Wipol. Ya pasti aroma di rumah ada yang punya ini aromanya ini. Iya, bak mandi kan ini. Nih. Ini ada yang kenal? Tadi ada yang bilang Wipol. Yes. Ini minyak pinus, terpentin oil buat cat, thinner, karbol, Wipol. Tuh. Jadi kan dulu di Yunani itu ada wabah pes, air kencing, tikus. Sehingga Bapak Hippocrates ini menyarankan tadi menggunakan ekstrak taman namanya, biasanya digunakan untuk rangkaian mandi untuk mengusir wabah tersebut karena ada antibakterialnya. Tuh.
Ada yang jarang mandi. Siapa? Ayo. Nah, biasanya dulu kan di Yunani itu juga sumber airnya kan terbatas juga kan, mandinya juga jarang kan. Tapi kan sekalinya mandi kan mereka juga rangkaiannya panjang juga, ada saunanya, ada pendinginannya juga. Nah itu kan tadi bisa digunakan juga untuk rangkaian mandi. Nah kalau sebelah sini di negara Arab, kalau di negara Arab itu bisa dikatakan distilasinya sudah mulai modern. Salah satunya Bapak Ibnu Sina, beliau itu meracik parfum dari campuran alkohol dengan minyak mawar. Alkohol sendiri ditemukan oleh Bapak Jabir Ibnu Hayyan dari fermentasi gula. Ya, Bapak Jabir Ibnu Hayyan. Nanti Al-Kinzi, Al-Ghazi ini dia mulai penyederhanaan senyawa kimia. Tuh, pakai alatnya namanya alembik. Tuh. Atau mau foto-foto dulu? Boleh, dari tadi belum ada. Ya silakan kalau mau foto-foto dulu sebelum kita turun ke bawah. Ini yang mana nih? Yang ini. Gimana Bapak? Lanjut oke next. Silakan turun, hati-hati lantainya licin ya. Saya bukan ketua. Kalau mainan jangan tahu harusnya. Tapi nanti minjem ya. Atau udah pusing materinya udah banyak. Oke, silakan masuk ke dalamnya. Dan juga di ruangan ini juga ada aroma juga. Ini dia. Nih, ada yang kenal sama aromanya? Bukan. Jadi di teknologi pengolahan minyak atsiri ini di ruangan ini juga ada aroma. Itu aroma massa itu dari separator pabrik terdahulu di sebelah sana. Itu terakhir digunakan di tahun 2004. Tapi aromanya makin lama juga makin tipis juga. Nah kalau yang di sebelah sini itu adalah peninggalan alat-alat lab pabrik terdahulu. Kalau sebelah sini atau di TV ini adalah teknologi pengolahan minyak atsiri ya. Ada distilasi atau penyulingan, ada juga cold press metode press dingin. Ada juga ekstraksi. Ekstraksi kan dia disuling tapi kan ditambahkan konsentrat atau pelarut, biasanya pakai etanol atau alkohol. Ada juga sebelah sini enflorasi, dia perlu bantuan mentega putih. Dia pakai lemak. Ada juga infusi, itu direndam ke dalam carrier oil. Iya. Tuh, ada yang sudah pernah buat infusi atau enflorasi? Sudah Tuh, berhasil? berhasil. Berhasil ya. Biasanya kalau infusi kan harus ditutup rapat. Kalau enflorasi biasanya resikonya menteganya yang tinggi. Oh iya. Nah, biasanya SDM-nya yang main di situ. Nah, nanti setelah ini ada proses lanjutan juga seperti dimurnikan, dimodifikasi, isolasi, uji lab buat lihat kandungannya apa, manfaatnya apa, dan juga lihat masih ada airnya atau enggak. Juga kan baru esensial oil ini kan baru bisa kita gunakan sebagai fragrance, perisa ataupun farmasi. Jadi prosesnya juga panjang. Atau sudah? Sudah? Sudah, kita next ya, jalan sebelah sana. Lando udah capek, udah banyak materinya ya. Ini guys, yang tadi. Gak ada tugas kan? Ada. Enggak ada kan? Hah? Kenapa foto aja? Iya. Alah, Ada sirih. Ada juga kayu putih, ada juga vanila, adas. herbarium. Ada yang pernah makan daun adas? Ada. Adas manis ya? Bukan pulau laras yang pahit. Ini orangnya. Risman. Nah, kalau sebelah sini ada Osibana. Osibana itu seni merangkai bunga kering jadi sebuah gambar ataupun cerita. Nah, ini sampai dari sini sampai sana itu ceritanya bersampai. Iya, aku yang Sini ceritanya tentang Palmarosa. Jadi Palmarosa itu diimpor oleh pemerintah Hindia Belanda, ditanam di daerah Kediri, diuji di Amerika, hasilnya itu bagus, akhirnya diekspor melalui jalur laut seperti ini. Kan kelihatan ada kapalnya, ada juga tank tentara. Ini tuh ada agresi militer. Jadi Palmarosa ini sudah tidak ada ceritanya atau dibabati. Kalau di Indonesia dia dibudidaya, di negara asalnya India justru jadi tanaman liar. Akhirnya Palmarosa ditanam kembali, dipaten, disuling jadi Palmarosa oil atau minyak Palmarosa. Nah, itu salah satunya bisa digunakan sebagai sintetisnya minyak mawar karena dia ada geraniolnya itu 90%, mirip dengan minyak mawar. Kalau di parfum namanya Andros. Oh, pernah pakai kan? Andros? Belum.
Jadi dia tuh kayak rose tapi bukan rose. Iya, bukan mawar, tapi sintetisnya karena dia geraniolnya 90% mirip dengan minyak mawar. Aromanya tetap ada sedikit aroma serihnya juga. Nah, kita sudah mulai sampai ke visual mapping. Ini adalah visualnya koleksi tanaman rumah atsiri ya. Di dalamnya juga bisa menghirup aroma yang berbeda juga. Silakan masuk, saya menunggu di luar. Hati-hati ada kaca dan juga lantainya ada kerikilnya. Silakan masuk tuh sebelah sini. Keluarnya kan sini lagi. Iya, visualnya dari Kak Isani, musiknya dari Kak Iga Masan. Kaca pik kaca. Awas pik kaca pik. Ya seperti ini guys. Ini yang kayak di TikTok gak sih lampunya? Kelihatan ininya. Wih, bagus banget. Oh my god. Tangannya mau dipotain. Mau foto siapa nih? Iya, bagus kamu ya. Hah? Fotoin dia, fotoin dia. Bisa. Oke guys, ini dia. Tahu sendiri kayak gini ya. Kalau ramai kayak tadi. Oke, goodbye. Mau jalan. Oke, thank you. Ada ketambahan orang zaman dulu. Terus pakai tanaman jeringau, Jalan-jalan, guys. jeringau. Nah itu kan dirocein tuh. Nah karena kan dia untuk menenangkan anak kecil itu. Zaman dulu itu udah dipakai seperti itu. Tuh. Atau dulu perempuan ratus tuh juga sudah pakai rempah-rempah juga kan? Nah itu treatment primer tuh. Jadi bisa digunakan untuk laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa kan juga bisa tadi itu. Atau dulu waktu kecil pernah pakai itu, dipakein itu. Jual. Jadi dikasih jeringau ya, dironceng. Itu buat menenangin anak kecil. Tapi sebenarnya nggak cuma buat anak kecil, tapi kan orang dewasa juga bisa juga. Nah kita bisa kasih jalan di sebelah sini, naik ke atas. Udah mulai capek? Karena kita masih 1,5 perjalanan lagi. Aman ya? Bang Pusat. Ya, karena kita baru sudah melewati satunya sampai tadi. Kan 3 lantai. Dan kalau sebelah sini adalah perkembangan industri minyak atsiri di Indonesia. Ini ada replikanya namanya VOC, kapal PVC. Jadi VOC membawa tanaman pala dari daerah Maluku dibawa ke Eropa untuk menghangatkan tubuh. Ada yang suka makan pala? Pala. Habis itu terasa kantuk? Iya. Karena kan miris pisinnya ya. Efek halusinogen, tapi kan kalau di kita efeknya bikin kantuk. Makanya kalau orang susah tidur kadang dikasih pala. Kalau nggak pakai aromanya magnet oil tuh. Tapi kan pala juga nggak boleh dikonsumsi banyak-banyak juga. Tuh. Nah kalau sebelah sini persebaran tanaman atsiri dan juga nama minyaknya di Indonesia nih. Sebelah sini kanan kiri nih. Pasti sudah nggak asing juga ya. Terpentin itu pinus. Jadi kalau getah pinus disuling jadi terpentin oil. Tapi kalau getahnya itu diekstrak atau dipadatkan jadi gondorukem. Oh, ada yang kenal? Gondorukem? Tidak. Pelumas solder atau solder itu yang warnanya kuning emas. Oh, tahu. Atau beda daerah biasanya beda penyebutan ya. Kalau daerah sini biasanya bilangnya gondorukem. Kalau kayu putih ini biasanya daerah Gunung Kidul. Kalau adas, fennel oil itu juga salah satu bahan untuk membuat minyak telon. Jadi telon itu dalam bahasa Jawa artinya telu atau 3. Itu dari minyak kayu putih, minyak kelapa dan juga minyak adas. Tuh. Tumasoi juga daerah Papua itu. Yang tadi kita hirup aromanya di teknologi atau ilang-ilang, kenanga Filipina ya.
aromanya lebih soft, tapi kandungan esternya juga lebih tinggi. Kalau Laja Goa itu lengkuas hutan, bentuknya yang lebih besar dari lengkuas. Tuh kan Laja itu Sundanya kan, bahasa Sundanya. Kalau di Jawa kan lengkuas atau laos. Laos. Nah, kita next jalan ke sebelah sini, nanti bisa dibaca juga ya dokumennya di Sejarah Rumah Atsiri Indonesia. Ini agak cepat ya, karena Pak. tadi break dulu. Iya. Tuh. Sama lari juga boleh kok. Oh jangan. Oke, nanti untuk tab 1, 2, 3 ini dimohon untuk tidak mendokumentasikan. Oh. Karena ini tab kebetulan ini Sorry. arsip internalnya RAI. Siap. Jadi kalau tab 4 juga nggak apa-apa. Tapi hanya untuk tab 1, 2, dan 3 Empat ini ya, tidak Bapak? diperkenankan. Oke. Tuh silakan dibaca kerjasama Indonesia Bulgaria di tahun 1963 itu mendirikan pabrik citronella, itu beroperasi sampai tahun 1985. Nah, kemudian itu kan awalnya punyanya pemerintah atau bisa dikatakan sebagai proyek mercusuarnya Bapak Soekarno. Tujuannya kan dulu itu untuk ekspor juga. Nah, kemudian berganti pemerintahan, kemudian ada juga krisis ekonomi dunia. Nah, akhirnya itu tadi kepemilikannya kadang dipegang negara, kadang dipegang swasta. Nih baru di tahun 1986 dilelang negara, dibeli swasta itu oleh PT Intan Purnama Sejati. Jadi pabrik minyak atsiri, nggak cuma citronella aja yang disuling, ada beberapa tanaman juga yang disuling. Itu sampai tahun 2010. Setelah itu mereka mangkrak, bangkrut. Baru di tahun 2015 kita beli atau kita akuisisi sampai sekarang ini, kurang lebih 10 tahun. Nah kalau sebelah sini sampai sana muter itu adalah blueprintnya, rancangan desainnya. Tuh. Jadi mungkin kalau iya. Kalau mesin ini gimana yang enggak? Karena mangkrak ini matang. Jadi kan beberapa udah nggak ada tuh. Jadi kita hanya bisa beberapa itu kita taruh di sini juga di bawah juga. Jadi mungkin kalau lihat dari depan atau turun tangga, pagarnya Green udah gas. karanten, emang udah dari dulu. Bangunan dulu 63. Rumah Siri penuh sejarah. Keren. Kerjasamanya 61, 60 itu udah mulai. Nah kalau sekarang ini untuk toko atau shop ini. Makanya kan saya bilang kalau lewat lantainya bekas bolangan karena bekas ketel bahan. Tapi jadi di apa sih? Kayak gini. Iya, nah kalau itu kan juga besinya masih sama juga tuh. Jadi logo rumah Atsiri itu sebenarnya terinspirasi dari rooster-rooster ini. Nih. Ini kan rooster belakang itu juga. Ajak dong Atau Amanda. tadi di Plaza Marigo lihat lantai tamannya itu kan bentuknya juga logo rumah Atsiri juga kan. Nah itu juga pengaplikasiannya tuh. Jadi kalau sekarang parkiran udah ada pinus, sudah ada serehnya juga, salvianya juga. Tuh. Oke, sudah? Berarti jadi nama rumah Atsiri di 2015. Betul, kita beli atau kita akuisisi jadi PT Rumah Atsiri Indonesia sampai sekarang ini kita buka kan di 2018 akhir 2019 awal tuh sebelum Covid itu. Tuh. Jadi aromatic wellness destination. Tuh. Nih, ini sekarang Plaza Marigot. Jadi kita sudah lewat sini. Tuh. Laboratorium. Iya, oke. Kenapa depan Diam ini. dia orang-orangnya Lagi biar geser-geser. Oh, kayak gini sejarahnya ya. perintis. Oke, sudah? Oke, sudah. Kalau sudah kita next jalan naik ke atas. Udah capek? Belum. Tinggal satu lantai lagi kok. Ya, belum capek. Nah kalau yang di pojokan ini atau di bisa dibilang kolase foto-foto rumah Atsiri dari dulu sampai sekarang kita tidak terlalu banyak berubah, kita revitalisasi dengan menambahkan besi, baja, kayu ataupun kaca. Mungkin tadi kalau lihat di parkiran ada greenhouse-nya. Nah lantai bawahnya itu bentuknya masih sama labirin seperti ini. Karena kan bekas pabrik juga ya kan pasti banyak kolam juga tuh. Dari sini sampai sana tuh. Jadi kita revitalisasi dengan menambahkan besi baja, kayu ataupun kaca. Nah kalau yang di sebelah sini di lantai 3 itu adalah pengaplikasian minyak atsiri. Biasanya blending aroma buat dapat aroma yang enak. Tapi biasanya kalau digunakan untuk aroma terapi atau pengen dapat benefit kan kita blending buat dapat benefit atau manfaatnya. Di sini ada roda aroma tapi nggak ada aromanya ya. Jadi ini klasifikasinya saja. Jadi misalnya ketika kita pakai jasmine, dia ada bensin asetat atau lavender, ada linoleum asetat. Mereka ada senyawa yang sama, nanti fungsinya untuk calming, menenangkan yang benar-benar tenang. Atau di sebelah sini juga ada kotak kuning, itu kotak resep, itu juga nggak ada aromanya.
Itu juga digunakan untuk aromaterapi. Jadi kalau sifatnya negatif dia untuk mengurangi, kalau sifatnya positif dia untuk mempertahankan. Misalnya nih ada yang lagi frustasi, biasanya kan menggunakan aroma kananga, kamomile seperti ini. Kan dia masuk ke psikologinya. Kerangsangan pemikirannya tadi itu seperti itu. Nah kalau yang di kotak ungu itu aroma lavender, masuk aja ke dalamnya dan juga dihirup. Biasanya kalau susah tidur pakai aroma lavender ya, biar tidurnya nyenyak. Kalau sebelah sini ada quiz aroma, itu bisa dicoba untuk menentukan persona aroma juga. Oke. Discovery aroma pasang. Start. My name is Jo. Dikasih tahu. Bukan. Hesna naik dulu tangga. Dihirup saja nggak apa-apa, itu aromanya dari atas. Aromanya membantu aktivasi psikologinya, membentuk menghasilkan respon emosi tertentu. Jadi kayak misalnya paling gampang contohnya ketika kita yoga meditasi, kita kasih aroma biasanya untuk keluarga. Setelah kita relaksasi jiwa raga pikiran kan kita perlu dirinya, moodnya, ada juga keturunan biasanya cuma ada sendiri kayak asal mistis seperti jeringan tadi kan dia ada efek menenangkan untuk anak kecil, tapi orang bilangnya anak sawah, temper, nah seperti itu. Cemas kode. Iya kecil. Apa itu maksudnya? Aroma aku adalah ini. Oh, Iya begini. udah? Aku ya Bang Pi. Oke, gak apa-apa. Aku cuma tukang video aja ya. Mau divideoin nggak? Iya boleh. Ya sini. Ini ya. Cinnamon sampahnya tuh kita pakai sebesar sebutan. Itu fungsinya adalah untuk meringankan Bisa kan? gejala sakit. Kita pakai minyak kayu putih itu kan dia membantu meringankan setelah minum obat. Kalau itu herbal ya, kita namanya direbus atau dikonsumsi. Kuat-kuatnya itu kan banyaknya itu. Itu nggak ada aromanya, itu resepnya itu bisa dibuka tuh. Kalau sifatnya negatif dia untuk mengurangi, kalau sifatnya positif dia untuk mempertahankan. Misalnya bahagia ya untuk mempertahankan, nggak boleh terlalu over ya, atau euforia. Sofa ya, sofa yang bisa menjelaskan atau minimal katalog ini apa? Kalau enggak baca bukunya Ellie Ruslim tuh yang aromaterapi Kalimantan itu. Aromaterapi dari Kalimantan itu. Ini tuh lebih aromaterapi penggunaan pedomannya itu. Itu sama aja. Itu sama aja. Aromaterapi. Ini dua buku berbeda. Satu buku yang sama. Ellie Ruslim itu kan grupnya Kalimantan itu tadi yang penulisnya itu bukunya namanya aromaterapi. Oke, sudah. Kalau sebelah sini inhalansi dihirup, kalau sebelah sini adalah tropikal. Dia digunakan ke kulit, tapi harus diemsalin atau dicampur bahan lain sehingga kulit aman. Karena beberapa orang kan dia kulitnya ada yang sensitif. Cara pakainya gimana? Biasanya dicampur sama body oil, body lotion, carrier oil. Takarannya berapa banyak? Biasanya 1%. Ada juga yang 2-3%. Tapi kembali lagi ke kekuatan kulit masing-masing. Nah ini digunakan untuk meringankan gejala sakit, bukan untuk menyembuhkan. Misalnya kalau kita lagi batuk, pilek, kan tubuhnya nggak enak. Kita pakai Melamine, kita punya carrier oil, tetesin olesin bagian dada, kita membantu kayak tadi ya. Biar kalau ada pernapasan Nggak usah. Kira senang aja, aku udah senang. Yang dosisnya tinggi harus dikit-dikit dulu, jangan langsung dituang banyak gitu. Nah, biasanya langsung di trial ke kulit dulu, kalau kulit nyaman tambah lagi. Sudah? Sudah? Kita next jalan sebelah sini ya. Oke, kita masuk sebelah sini. Aduk ya. Woi, woi, pintu Doraemon. Ada yang kenal sama tanaman ini?
Padi. Ini tanaman yang sudah dikeringkan. Apa sih Jadi kemarin di tuh? ruangan ini adalah tanaman palmarosa yang sudah dikeringkan. Jadi dia aslinya tinggi-tinggi kayak alang-alang tadi. Aromanya sumbernya dari diffuser sebelah sini tuh. Oh, ini juga biasanya palmarosa buat relaksasi otot juga bisa ini. Atau meringankan gejala sinusitis itu juga bisa tuh pakai aroma palmarosa. Tuh. Sinus Nggak kecium kalau sudah kering kan aromanya udah hilang. Ini masih hidup. Dia dikeringin. Oh, udah. Udah dikeringin. Dia masih hidup tapi dalam bentuk coklat. Mumi. Tuh. Oke, sudah. Kalau sudah kita next jalan di sebelah sini ya. Nah kalau sebelah sini kotak biru ini itu ada aroma jasmine lagi. Masuk aja ke dalamnya dan juga dihirup. Biasanya kalau lagi malam emosi pakai aroma jasmine tuh enak. Tuh silakan. Biasanya ada yang sering marah-marah. Pira. Bir. Coba Bir. Tak marah lagi. Bir, coba Bir. Bukan gitu Bang gitu. Bir. Bukan karena apa ya, karena kalau aku marah. Reaction setelah masuk dan sebelum masuk. Oke. Pik, dia usah deket-deketku. Ah, tuh sebelum masuk kok. Oke. Bahaya ini. Tiba-tiba ada suruh dekat itu. Agak Sudah semuanya. ada orang lewat. masuk Bir. Kalau sudah, kalau yang di sebelah sini penggunaan minyak sirih untuk dikonsumsi sebenarnya boleh kalau mau konsumsi asal sudah konsultasi dulu sama dokter atau ahlinya. Karena beberapa orang penggunaan luar aja menimbulkan reaksi negatif ke kulit apalagi masuk ke dalam perut. Biasanya berkaitan sama masalah pencernaan atau masalah alergi di perut. Ataupun kalau kita punya mah asam lambung, nah itu harus konsultasi dulu sama dokter atau ahlinya. Dan juga biasanya kan setiap produk punya standarisasi sendiri-sendiri. Jadi mungkin yang boleh dikonsumsi, ada yang boleh enggak kan. Tadi Udah belum? kembali ke standarisasi Mau coba juga, dari guys? perusahaan atau brand tadi. Belum. Seperti itu. Atau kalau nggak kita baca tuh di petunjuknya boleh digunakan Oke, guys. internal atau dalam perut juga. Oke, ini dalam kotak kita ya, Nah, kalau dicimbo sudah sini, namanya. Nah, penggunaan seperti ini itu dalam kotaknya. Nah ini juga harus konsultasi sama dokternya dulu karena ada Agak wangi. janin yang dikandungnya. Benar sih wanginya. Sebelah sini penggunaan untuk anak Ada aroma di sini. biasanya 3 bulan belum bisa harus sama dokternya sesuai arahan gitu juga itu. Itu ada adik kecil yang lagi main-main. Ada yang mau main, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Kita bisa langsung next jalan sebelah sini. Kita break dulu ya, refreshment dulu. Terus bisa jalan di sebelah sini. Breaknya berapa menit? 15 atau? Oh, sebentar. Oke guys, kali ini kita di lantai 2. Ini lantai berapa, Boy? Ini lantai nggak tahu berapa ya. Tapi mantap. Tapi mantap gak sih, guys? Mantap banget ini kita bisa menjakan banget. Hidung yang buntu jadi gak buntu ya? Jadi nggak buntu benar. Wajib dong berarti ke rumah sini yang buntu hidung. Nah, kalau sebelah sini ruangan Ya, gitulah atau pokoknya. parking tahap akhir di sebelah sini. Lantai bawahnya juga. Iya. Ini pintu keluar mas museum. Kami udah selesai ya. Ini masih ada juga ya bau wangi. Oh ini tempat yang bagian ininya. Ini yang di luar ininya, di luar balik layarnya. Pelaku-pelaku. Jalur evakuasi. Dilarang melompat. Siapa yang mau lompat? Masalahnya. Agak lain. Wih, keren guys. Toko room. Masya Allah. Wangi aromanya. Sini dijual ya. Toko roomnya. Sholat yuk. Semuanya, ini masih cuci dulu. Atau langsung dulu aja? Sholat dulu. Oh sekarang ya? Barengan dong.
Udah, silakan. Kita istirahat dulu guys. Ada apa menu istirahatnya? Dikasih minum ala herbal gitu sama kue. Sama aromanya? Apakah itu aroma lavender? Bau ini obat nyamuk tuh. Ini tuh salvia atau lavenderan. Aromanya lebih langu, biasanya lebih digunakan untuk tanaman hias. Dia kan juga bisa dilihat, daunnya juga lebih lebar, agak sedikit kasar juga ya. Lebih hijau pekat juga warnanya. Nah biasanya kalau lavender kita yang asli ada di dalam, di greenhouse. Nanti daunnya lebih halus, daunnya lebih hijaunya keabu-abuan. Oke, kita bisa next jalan di sebelah sini. Ayo. Jadi ini salvia atau lavenderan. Tuh lavender KW ya. Kasih DP dulu lah. Nah kalau sebelah sini pastinya sudah tidak asing sama dua serai ini. Serai wangi. Serai wangi. Serace. Nih serai dapur. Serace orang bilang. Serai Aceh orang bilangnya. Hah. Pada Belitung. Iya. Citronella. Tuh, atau serai wangi atau citronella silahkan satu-satu. Oh boleh dibagiin yang lain? Udah pernah. Udah pernah? Buat ini obat urut nih. Iya, Iya. karena citronella atau citronella atau serai wangi biasanya Amanda, untuk itu membuat minyak daun. tradisional seperti minyak urut, minyak gosok. Siapa, Anda? Namanya aroma GPU, minyak tawon. Nah, dia kan daunnya juga Serai lebih merunduk, batangnya juga lebih merah juga. Iya. Nah, biasanya kalau disuling jadi minyak itu kalau dari 10 kilo itu biasanya 80 sampai 120 mili. Oh, banyak juga ya? Banyak tapi biasanya masih di bawah 1% juga kan. Kalau lemongrass dia yang lebih sedikit. Atau serai dapur ini kan dia batangnya juga lebih hijau, lebih putih. Ini daunnya juga lebih ramping naik ke atas juga. Oh, ini yang tadi sampai 10 mili aja. Dia itu dari 10 kilo 25 sampai 30 mili. Tuh, dia lebih rendah. Dan nggak mungkin kita pakai citronella untuk dikonsumsi. Nggak mungkin kita makan atau minum aromanya minyak gosok. Nah, kalau yang ini kan dia aromanya kandungannya kan citrol tuh, aroma citrus. Silakan. Oh, ini yang citronel. Gimana? Amanda baunya? Oh iya beda ya citrus tuh ya. Gimana? Ini? Ini serai bumbu bukan? Iya, ini Yang mana? Yang ini. Iya, serai bumbu, serai dapur. Ada yang mau menghirup lagi? Hidungnya nggak buntung kan? Tuh, ada yang mau lagi atau udah? Kanan kirinya. Rendemen dari citronella ini berapa? Oke. Biasanya itu kan dia di bawah 1% atau 1% ya. Dia dari 10 kilo kalau di kita 80 sampai 120 mili. Kalau ini dia dari 10 kilo bisa dapat 25 sampai 30 mili. Lebih sedikit. Lebih sedikit dong. Oh iya Ini lebih banyak. 80 sampai 100 ya. Yang ini yang 25 sampai 30 mili itu. Atau mau hirup aromanya? Sudah? Sudah. Nih lemongrass atau serai dapur. Mau? Atau sudah biasa? Udah biasa. Udah biasa ya? Ada ikan. Ini biasanya kandungannya citral, biasanya aroma citrusi ya, kalau sebelah sini ya citronel. Siap. Dan kita bisa next jalan ke mini penyulingan di sebelah sini ya. Let's go. Gak usah, langsung jalan sebelah sini saja. Oke, bisa masuk sebelah sini, kita ke mini penyulingan. Jadi ini pengunjung sorry. bisa lihat, jadi untuk edukasi juga kapasitasnya yang lebih kecil 5 sampai 10 kilo. Oh. Nah ini sudah dimatikan kebetulan, jadi udah enggak, tadi stafnya udah pulang, jadi udah dimatikan. Anaknya. Udah tahu ya Pak Mal ya. Nah ini bahannya tuh di sebelah sini tuh ada serai wangi atau citronella, jadi biasanya kita angin-anginkan dulu untuk mengurangi kadar air. Nah biasanya kalau dicacah seperti ini tuh nanti untuk memudahkan proses distilasi, biar minyaknya cepat keluar atau menguap tadi. Nah kalau sebelah sini juga ada akar wangi, tuh seperti itu. Atau mau menghirup aromanya? Itu akar wangi. Iya, itu akar wangi nih. Bukan, itu citronella. Akar wangi atau minyaknya vetiver, zaman dulu kan dibuat di lemari tuh, biar bajunya nggak dimakan kutu-kutu kecil. Nah, kalau yang di sebelah sini itu mini penyulingan. Jadi kalau di kita itu ada suri kukus, kayak biasa kita kukus di rumah ya. Jadi dalamnya ada angsangnya, ada
airnya dulu, baru angsang. Setelah itu ada bahan. Terus seperti ini yang contohnya kapasitasnya 10 kilo. Terus seperti ini. Nanti airnya sepertiga. Oh ini sambahan. Angsangnya buat memisahkan tadi. Ini iron free ya? Iya. Nah nanti dari angsangnya tadi taruh sini kan buat pembatas, baru nanti serihnya dimasukin di proses distilasi. Biasanya terus sana juga sama aja. Waktunya biasanya 3 sampai 5 Gantung jam. baterai kak. Nanti uapnya itu kan akan keluar. Ini kan di kondensor ya. Untuk mengambil proses pendinginan. Jadi sebelum sampai ke atas itu sudah mengambil proses pendinginan, dari uap itu berubah jadi air sama minyak tadi. Nanti turun ke separator, dipisah di separator ini, air sama minyak sudah terpisah. Jadi yang itu yang keruh itu, atau yang enggak, kalau yang jernih kan airnya atau hidrosolnya kan tuh sebelah sini, atau yang sebelah sini yang lebih jelasnya. Nanti airnya bekas penyulingan bisa untuk hidrosol, kemudian ampasnya juga bisa untuk pupuk organik juga. Karena ini sudah dimatikan, jadi udah nggak bisa lihat prosesnya ya pas lagi uapnya naik atau air minyaknya turun. Nah kalau sebelah sini itu ada enflorasi. Enflorasi itu perlu bantuan mentega seperti ini. Ini kaca piring, gardenia atau ceplok piring. Jadi nanti waktunya 4-6 minggu. Nah nanti setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali bunganya bisa diganti, karena kan bunga itu rawan busuk juga. Dan juga enflorasi ini kan dia pakai mentega putih, ini kan pakainya bunga juga kan. Kenapa bunga? Karena kan bunga itu lemaknya ada yang tipis, ada yang tebal. Kalau tipis kena panas kan bisa hancur juga. Jadi bisa pakai metode enflorasi ini tuh. Ini melati ya? Gardenia, ceplok piring, kaca piring, ceplok piring, kaca piring atau gardenia. Nanti waktunya 4-6 minggu. Setelah itu kan nanti si lemak ini menangkap aroma dari si kelopak bunga. Nah setelah 4-6 minggu itu dia akan menghasilkan lemak itu berupa pomade. Diolah lagi biasanya bersama alkohol, didinginkan dulu ya. Nah setelah itu kan dia dipanaskan jadi absolute oil tuh. Prosesnya juga panjang. Biasanya resiko kegagalan itu biasanya tenginya itu karena SDM-nya. Gitu. Mau sebagus apapun bahan, tapi kalau SDM-nya nggak bisa ngelola ya kadang bisa tengi. Sama aja. Sama kayak infusi kan ditutup rapat kan. Nah itu seperti itu. Atau pernah buat seperti ini? Belum? Apa namanya ini? Enflorasi. Dia perlu bantuan mentega putih. Pakai Kamboja waktu itu. Ada Kamboja juga. Biasanya bunga-bunga yang agak wanginya kuat, menyengat. menyengat kayak Kamboja, kaca piring, sedap malam. Dulu pakai ilang-ilang juga pernah. Belum. Di sini. Oh di sini. Di sini. Lemaknya bisa buat pomade kan lemaknya? Iya, kan nanti berupa pomade lemak itu. Nah nanti hasilnya esensial oil itu di sebelah sana. Yuk. Nah itu bisa dihirup silakan, tapi sama kayak tadi esensial oil ini karena di sini masih murni, masih pekat ya, dimohon hanya untuk dihirup saja, tidak untuk kena ke kulit. Takutnya dia menimbulkan reaksi negatif ke kulit nih. Silakan. Mau nyobain? Nih, silakan buka saja. Nanti kalau mulai pusing itu ada kopi buat netralin. Jadi hasil minyaknya kan seperti ini ya, warnanya kan pasti berbeda-beda juga. Botolnya gelap karena Bunga dia dulu, baru sifatnya kopi. mudah menguap, makanya kasih botolnya gelap. Itu biar dia tidak mudah menguap juga, karena sensitif juga sama sinar matahari juga. Ayo, loncat. Atau mau coba air Udah oleng belum kak? Belum ya? atau masai tadi. Malu. Ini nih kemarin. Oke, sorry kak. Kita nyium juga ada. Aroma GPU, minyak tawon, Enak. citronella. Kalau masuk angin enak tuh. Oh, iya, kalau lagi masuk angin enak. Apalagi masuk asmara. Dalam. Ingelingnya. Saya nggak harus habis begini. Bagus ya. Beda-beda. Apalagi kalau pas lagi musim hujan, itu kan dia lebih banyak airnya kan, jadi kan minyaknya kadang lebih bening. Tuh. Atau kalau di sini ada yang pakai tembaga stainless. Kalau tembaga itu kan warnanya lebih kuning, karena kan tembaga itu kan kuningannya itu kan bisa larut, tapi tidak merusak kualitas. Kualitasnya sama aja, mau pakai stainless tembaga itu sama aja. Gitu. Karena kan tembaga dia larut tadi, bahannya tadi kuning. Tapi nggak ngerusak kandungan dalam. Tidak warnanya aja, kualitasnya tetap sama ketika hasilnya keluar itu atau kelihatan minyaknya tuh. Udah mulai pusing? Udah? Oke, sudah semuanya? Sudah? Kita bisa next jalan di sebelah sini ya.
Wih, sama juga gitu ya. Bisa turun di sebelah sini atau sebelah sana juga sama aja. Di sebelah situ juga ada taman bunga marigold juga. Ini yang asli nih. Ini yang asli bukan KW. Yang mana? Ini. Apanya? Aduh. Apanya KW? Ininya Kak, maksudnya bunga tadi. Lavender. Iya. Lavender yang asli itu di greenhouse tuh. Oh. Ini kayu apa kak? Ini kayu cendana. Oh, Tuh, 1, 2, 3. bukan di DPR aja cendana. Ini pohon cendana, minyaknya sandalwood, kandungan utamanya santalum, bisa dipakai bagian akar, batang, ranting, kecuali daun. Biasanya kalau cendana itu kan rendamannya lebih dari 1% ya, biasanya sampai 5%, 10, biasanya 8% sih maksimal tuh. Ada juga yang 10%. Nah, cendana ini juga salah satu tanaman semi parasit. Dia bisa menghasilkan nutrisi sendiri tapi juga perlu nutrisi dari tanaman lain. Kalau usianya setahun, 2 tahun dia pakai tanaman yang lebih kecil kayak cabai, terong. Nanti kalau usianya lebih dari 2 tahun tadi atau setahun tadi lebih, nah itu bisa pakai pohon yang lebih tua atau yang lebih besar. Nah, kalau di kita karena ini usianya sudah 7 sampai 8 tahun itu akarnya itu menyerap nutrisi, inangnya itu dari pohon kacang macadamia ini. Oh, sengaja macadamia ini buat makanan ini. Iya, inangnya ini lewat akar mengambil nutrisinya. Aku kira dia dimanfaatin aslinya juga. Lebih buat ini sih. Ya kalau Tapi nggak enak punya kacang. inang Iya. gimana? Ya kan cendana dari dulu memang perlu tanaman lain buat jadi inangnya karena kan salah satu tanaman semi parasit. Dia bisa menghasilkan nutrisi sendiri tapi perlu nutrisi dari tanaman lain. Buat tanam cendana kan yang disemai dulu kan biji inangnya dulu. Ya, itu baru biji cendananya dulu yang baru ditanam. Tapi di di- balik yang sama. Di balik yang sama. sama. Betul. Jadi disemai bijinya inangnya dulu baru disemai biji cendananya dulu. Berarti macadamianya 7 tahun juga umurnya. Biasanya lebih tua karena kalau usia 1 tahun 2 tahun kan dia pakai tanaman yang lebih kering tuh kayak yang lebih kecil kayak cabai, terong itu biasa tanaman yang lebih kecil. Nah nanti kalau udah lebih dari 2 tahun atau setahun tadi biasanya pakai pohon yang lebih besar atau yang lebih tua tadi itu. Selain kacang ini bisa apa lagi? Semuanya bisa, pokoknya yang lebih tua atau yang lebih besar tuh. Kalau di rumah sini memang kacang macadamia ini lagi nggak tumbuh. Iya, kalau ada Biasanya kemarin waktu lebaran tumbuh tuh keluar kacangnya juga. Nah kalau sebelah sini tuh adalah lavender yang asli tuh, silakan dihirup. Daunnya dari juga baunya lebih ada baunya. Oh iya. abu-abu ya. Daunnya. Oh iya. Yang diambil daunnya. ini yang Kalau di kita biasanya batangnya Gimana juga- aromanya? biasanya bagian akar ke atas. Kalau ada bunganya ya bunganya kita ikutin. Tadi sudah lihat kan di sana yang dikeringin itu. Di sini nggak ada nyamuk Biasanya berarti. batang ke Pada atas lavender. itu. Oh. Ya saya susah tidur pakai anti nyamuk tuh, bisa pakai lavender. Iya. Harusnya biasanya kalau dijadikan inang kan dia udah nggak keluar buahnya, tapi karena di rumah sini tuh kita treatment juga sih, ada tim gardennya yang maintenance-nya juga seperti itu. Jadi kita kan ada jadwal pemupukan juga seperti itu. Jadi bener-bener ada tim garden yang maintenance semua tanaman di sini. Kalau misalnya ada ulat apa-apa kan langsung tuh gercep seperti itu. Nah kalau yang di sebelah sini itu adalah pohon kayu putih atau yang menghasilkan kayu putih oil, bisa dipetik daunnya yang hijau tua ya. Jadi ya kandungan utamanya sineol, biasanya kalau lagi flu, batuk. Biasanya kalau disuling itu yang dipakai daun sama rantingnya. Biasanya itu lebih dari 2% juga atau lebih Pantai, dari banyak 1% tadi. Kalau batangnya itu kita pegang kayak gabus, biasanya buat industri kertas. Benar. Dia dataran tinggi, dataran rendah bisa hidup. Makanya kalau usia 9 bulan kan dia udah bisa dipanen kan, makanya kebanyakan pohonnya juga dibuat pendek juga. Tuh. Nah kalau sebelah sini juga bunga marigold sama kayak yang di bawah tadi. Marigos. Nah kalau di marigold ini kan dia tipenya sekali siklus. Kalau udah mekar banyak kan dia gampang layu, gampang mati. Kalau di rumah sini biasanya lebih dimanfaatkan untuk marigold balm, workshop. Bisa dibuat spa, treatment atau mentok-mentok dibuat pupuk organik. Tuh. Iya centella, karena kita juga centellanya kita produksi juga dibuat keripik. Oh, apa rasanya? Rasanya ya Kayak bayam Brazil gitu. iya, tapi kalau centella itu kalau masih mentahnya itu agak sedikit pahitnya. Kalau di beberapa daerah dia dikonsumsi jadi lalapan. Iya bener Tuh. lalapan.
Nah ini Centella asiatica itu yang ini, yang nggak bulat sempurna. Atau Dan dia kalau bercak-bercak ini emang dari sananya atau ini karena di kita kebanyakan sinar matahari. Jadi kalau di sebelah sana yang agak lembab itu dia lebih subur, lebih hijau-hijau. ya cover crop guys. Nah dia Centella asiatica atau pegagan tapak kuda. Iya, tapak Nah biasanya untuk meregenerasi sel kulit, zat asiatosidanya itu makanya banyak di skincare, make up. Nah ya bisa juga, tapi biasanya juga dia kalau digunakan lalapan rasanya memang agak sedikit pahit. Penanaman awalnya dari biji atau dari apa? Dari tanaman. Nah kalau Akar steknya gitu. akar steknya itu. Nah kalau yang di sebelah sini itu namanya pegagan air atau hidrokotil. Atau bisa disebutnya juga pusar bumi. Biasanya ini Iya, paling pusar- banyak kalau di sawah-sawah, di rawa-rawa. Biasanya kalau pusar bumi ini juga bisa dikonsumsi juga sebagai dressing salad atau juga biasanya lebih baik digunakan untuk herbal ya. Tuh. Atau pernah makan nih? Pernah? Yang mana? Ini pahit. Soalnya banyak di dekat sumber air. Kayaknya Iya, siapa? agak pahit. Tapi kalau ini sedikit bunga, pahitnya. bunga. Rasanya daun nanti agak sedikit pahit. Ya Allah. Tapi kalau dibuat keripik nggak terlalu kerasa. Karena mungkin ada tepungnya ya, ada bumbu lainnya. Nah kita bisa next jalan di sebelah sini itu ada tanaman rosemary. Mary, ayo. Ayo Mbak Mary. Rosemary. Ada. Kakaknya Pira. Arsitek. Kakaknya Pira. Ini Ras. Oh, Mary. Fotoin Kang, arsitek Cece. Nah ini tanaman rosemary silakan kayak tadi ya, caranya masih sama, dihirup. Bisa diremas atau dibelai halus ya. Awas, jangan dipetik ya. Biasanya juga buat perisa makanan, buat di stick biar gak amis juga, atau buat hair serum, hair tonic ya, karena rosemary ini biasanya udah ada Kalau mau berbanyak gimana nih Kak? memperbanyaknya Stek juga ya? di stek pucuk. Oh pucuk ya? Stek pucuk tanaman-tanaman daun. Mirip Iya. bilang. Pucuk. Yang mana? Ini atau yang itu? Jadi guys di sini semua tanaman-tanamannya tuh tanaman-tanaman herbal yang bisa Ini dibuat rosemary asiri. juga bisa untuk memperkuat Dan struktur yang akar ini kulit, namanya baik di hair rosemary. tonic, hair serum, atau tadi sebagai aromaterapi holistik ya untuk meningkatkan daya fungsi otak. Cuma sifatnya rangsangan. Jadi nggak bisa instan seminggu hirup langsung pinter, daya ingatnya langsung tinggi itu enggak ya. Iya Kak. Rosemary juga salah satu tanaman yang agak-agak gampang atau sulit untuk ditanam. Karena kan negara asalnya daerah Mediterania, daerah pantai yang anginnya sproi-sproi. Jadi kalau di rumah Ciri ini kita nanamnya dikasih jarak juga, tanahnya juga agak lebih tinggi, itu dikasih pasir, dikasih kerikilnya juga. Ini boleh dipotek, Mbak. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Bayar ya? Tidak. Kalau mau tek bayar. Itu kita jual juga tuh. Nah itu kan ada tanah dan kerikilnya juga, jadi dia disiram tapi nggak boleh ada genangan juga. Ataupun kalau musim hujan dia tambah subur. Nah biasanya kalau tambah subur itu kita pinggirannya kita pangkas. Kalau nggak dipangkas dia nanti jadi busuk karena nggak suka kelembapan. Tuh. Jadi kayak eukaliptus gitu ya. Betul. Yang mana? Ini eukaliptus. Eukaliptus nih. Itu eukaliptus di sebelah sana juga ada eukaliptus juga. Gaharu kita di sebelah sana. Tuh kita bisa next jalan di sebelah sini ya. Itu cengkeh. Aduh. Ya ini pohon cengkeh biasanya pakai daun, Cengkeh apa pakai cengkeh jadi, Kak? cengkih. Cengkeh itu bahasa Jawa ya. Bahasa sini ya cengkeh. Nah ini oregano. Nih biasanya buat herbs juga. Iya, buat dressing salad. Buat ini topping. Buat biasanya Italia ya, masakan Italia. Oregano, biasanya ada timi juga, rosemary. Jadi aromanya memang masih aroma rumput. Tapi biasanya kalau sudah dikeringkan baru aromanya agak sedikit Nggak boleh keluar. dipetik, bayar tuh. Di rumah. Dihirup saja. Di rumah Siri Nggak semua yang apa-apa. wangi ya. Nggak usah telan. Semua yang wangi disuling ya, Mbak. Nggak boleh dipetik. Nah kalau sebelah sini itu tanaman horsemeat. Oh, min. Horsemeat itu mentalnya lebih tinggi, lebih banyak dimanfaatkan untuk pasta gigi, obat kumur. Daun seribu. Kalau kita pegang kecil kayak gini aja aromanya udah kecium. Daun seri. Iya. Apa itu? Enggak, Mbak. Ada. Tadi makanan Eko kabur. Kencang, Mbak. Tapi makanya saya bilang ini tidak disarankan untuk dikonsumsi karena mentalnya lumayan tinggi. Biasanya kalau mentalnya tinggi itu kan kaitannya sama masalah pencernaan kan. Ketika kita punya asam lambung itu kan bikin dia jadi kumat juga, kambuh juga.
Mint ini juga sukanya daerah lembab. Tapi kalau kelembapannya terlalu tinggi nanti dia akan keluar jamur atau gulmanya. Peppermint. Ini peppermint nih yang biasanya buat Minuman buat teh di- peppermint infused water. Yang diminum tadi. Yang minum tadi. Iya, tuh. Daunnya kan teksturnya agak kasar. Oh. Nih, silakan tuh dihirup. Kalau sebelah sini juga pohon gaharu. Ini pohon gaharu ada 1, 2 sama 3. Nah, gaharu minyaknya ut atau agarwood tadi ya, dia prosesnya harus disakiti atau dilukai dulu proses inokulasinya. Jadi tuh ternyata ada plastiknya itu, dia disuntik pakai jamur fusarium. Tunggu dulu waktunya setahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun, dia bertahun-tahun. Nanti dilihat kalau pohonnya dia mati atau subur itu gagal. Jadi harus sakit, dia akan mengeluarkan getah atau gubal hitamnya. Itu yang suling menjadi agarwood atau utnya. Pernah menyuling nggak? Ini udah disuntik. Yang bawah. Oh yang bawah. Yang atas tuh baru menyakiti hari ini. Udah Baru mulai ya? disakiti. Tingginya pula. Nanti keluar getah hitamnya tuh. Iya, dia menangis. Gaharu. Ini bekasnya berarti ya? Proses menyakiti tadi itu. Jadi nanti dia akan keluar gubalnya atau getah hitamnya. Kalau yang gaharu kan biasanya ada petani gaharu Yang apanya? ini kan dia disakitin tuh, tapi sistemnya yang ada Disuntik pakai biasanya bolongannya agak besar. Jadi dia kayak Ada itu teknologi mobil loh. ya, pakai cairan. Nah itu nanti ditutup kayak ditutup gitu. Jadi si jamur ini kayak untuk mengganggu tanamannya ini, untuk membantu mengeluarkan getahnya ini. Nah getahnya itu yang disuruh. Makanya harganya bisa tinggi tadi. Nah kalau sebelah sini tanaman adas manis. Ada yang mau makan? boleh. Boleh. Bijinya itu dimakan ya. Yang hijau besar. Hijau besar mana sih? Ayo. Cari. Itu ada tuh bawah itu. Jadi ya, minyak adas atau phenol oil salah satu bahan untuk membuat minyak telan. Itu minyak telan tuh terdiri dari minyak kayu putih, minyak kelapa, dan juga minyak adas. Dia jadi rasa minyak telon gitu. Iya kan? Apa rasanya Amanda? Kalau pernah makan permen? Enak. Manis, setelah itu Enak kasih lebih. Siapa rasanya kasih lebih? pas digigit pertama kali rasanya manis, abis itu kayak nelen minyak telon. Oh, oke, terima kasih. Mau coba nggak? Nggak usah. Cukup reaction aja dengar. Jadi ada manisnya, nanti aftertaste-nya ada rasa minyak telon. Nah sebelah sini tuh ada tanaman cokomin, bukan coklat sama mint. Ada yang mau makan? Boleh kan? Boleh. Biasanya buat es krim mint, gelato mint. Makan rumput. Jadi Apa yang dimakan, Kak? Hari ini kita makan rumput ya. sulit juga kan tadi Coklat udah lihat mint. itunya tuh. Nah nanti bisa dipetik daunnya kayak gini, dimakan langsung aja. Kalau berani ya. Kalau nggak berani ya nggak usah makan aja. Rasanya juga rasa daun mint. Nah kalau sebelah sini itu adalah tanaman spearmint. Spearmint. Numpang kakak. Ini dia. Spearmint kayak Jadi gini. silakan diremas atau dibeleh halus ya aromanya. Kayak gini daunnya guys, spearmint. Kalau sebelah sini namanya French marigold atau bunga tai ayam tadi. Nah, itu UTI ayam. Biasanya buat di hidroponik ya, buat di hamanya itu biar bekicotnya nggak mau deket ya karena aromanya lumayan nyegrak. Ada yang mau menghirup? Enggak. Juan. Jadi. Juan Fikri langganan Eko. Nah. Lausena. Nah, kalau yang di sebelah sini itu adalah tanaman nilam Aceh atau nilam Sumatera. Biasanya untuk pacoli oil ya, fisatif atau pengikat alkoholnya juga tinggi. Pacoli alkoholnya Baru biasanya dipotong lebih nih. dari 30% nih. Silakan bisa diremas atau dihirup daunnya. Selama ini aku tahu ya menyatu mineral, ternyata dia tanaman. Tanaman nanti getahnya yang diambil kemenyan itu. Kalau dupa itu kan getahnya dikristalisasinya. Nah, kalau sebelah sini adalah nilam Jawa. Daunnya lebih hijau, pacoli alkoholnya itu rendah. Makanya lebih banyak ini nilam Jawa. Itu kemudian. Yang di pohon di tengah ini pohon kemenyan. Oh, Kemenyan itu yang dipakai getahnya. yang biasa berdukun ya? Nah, biasanya buat dupa itu kan getah kemenyan dikristalisasi atau biasanya kalau jadi minyak itu kan frankincense, incense, benzoin, stirek itu kan dari kemenyan. Iya, guys. Atau kalau di parfum luar negeri kebanyakan tanamannya kan bowes dia. Insulin Itu ini, kan guys. juga di dunia Tadi nggak juga dijelasin. kemenyan juga. Kalau nilam Jawa dia pacoli alkoholnya itu rendah, kebanyakan untuk mencuci malam batik. Nilam batik ada. Ini nilam batik ya? Nilam Jawa buat mencuci malam batik.
Kalau insulin? Insulin Hilam sabun, mana hilam sabun? Untuk diabetes tadi dia bisa pakai bagian umbi atau daunnya, cuma untuk cara pemakaiannya harus konsultasi sama dokternya karena diabetes itu salah satu penyakit yang sensitif. Siap kak. Tuh. Mbak ini pohon apa? Yang mana loreng-loreng kayak Pak Tentara itu namanya Eucalyptus deglupta atau Eucalyptus melasi. Daunnya juga menghasilkan essential oil tapi lebih banyak dimanfaatkan kayunya untuk mebel. Nah kalau sebelah sini kenanga perdu ya. Iya, tahu. Oh. Nah kalau yang di sebelah sini tuh adalah Eucalyptus lemon. Daunnya itu seperti ini. Mana kak? Nih, ini bisa dipetik kayak gini daunnya, nanti bisa dihirup aromanya. Dia ada kandungan sitrol sama kayak aroma serai. Nih, silahkan. Silakan bunda. Biasanya kalau holistik lu buat anti stres kayak gitu. Nah, tuh aromanya nice tuh. Kira stres guys. Ada rasa stres, satu stres. Oh berarti ini harus dikantong. Pohon ini biasanya Gimana? Ketempelan Gimana? Stres. Aku nyuruh ini biar nggak stres. Luar biasa ya kayak gitu ya. Dikumpulin. Dapat lagi? Dikumpulin. Nanti dijualkan rumah Atsiri. Ini apa Mbak? Ini adalah ada bunga melati, melati sambak, ada juga melati yang dironce untuk pengantin. Biasanya kalau melati sambak kan banyak digunakan untuk jasmine tea juga. Kirain dimakan. Yang mana? Iya. Betul. Kalau yang biasa kita kayaknya lagi belum mekar tanamannya. Kak, ketahuan kak. Ketahuan. Tahu yang penting. Ada melati susun Papua atau bunga menur. Tuh, ini bunga menur bisa dihirup bunganya yang nggak busuk. Kebanyakan melati kan lebih banyak dimanfaatkan untuk parfum ya. Atau biasanya kalau buat perisa makanan minuman lebih ke teh melati. Sedap malam buat Ini sedap malam atau Buat tewan. minyaknya tuberose. Dia siklusnya 7 bulan sekali. Buat Tapi tewan. kalau holistik biasanya lebih kayak kita lagi sedih menghirup aroma sedap malam kan tuh dia menenangkan. Menenangkan dong. ini buat hewan ini. Kecuali kalau di situ nggak ada tanamannya. Kalau ada tanamannya kan aman karena kan mereka atsiri tadi kan. Kalau siang kan kena sinar matahari menguap. Kalau malam kan nggak ada sinar matahari kan. Malam dia keluar ya. Tuh, nah kalau sebelah sana itu tanaman palmarosa tadi rekan-rekan. Palmarosa yuk. Daun kari ayam. Enggak catnip. Dipakai di kucing atau? Ini masoy apa? Iya itu masoy tadi itu yang kita hirup aromanya tadi kayak aroma coconut atau kayu manis itu juga dipakai bagian kulit batangnya juga, kayunya juga. Tuh, biasanya kalau buat perisa makanan lebih ke penambahan rasa di ciki anak-anak, flavor ciki anak-anak. Mana ada wet? Kalau sebelah sini Berapa kali kayak cas? tanaman alang-alang, ini tuh palmarosa. Jadi palmarosa itu dia ada kandungan geraniolnya 90% mirip dengan minyak mawar. Makanya digunakan sebagai sintetisnya minyak mawar. Makanya kalau di parfum namanya anrus. Tuh, silakan. Awalnya itu ada kesalahan kirim, harusnya ginger grass tapi yang dikirim adalah palmarosa. Tuh, silakan. Diambil aja bunganya yang belum mekar. Katanya ini Andros. Apa ini lala? Jadi jangan dibayangkan tanamannya kayak bunga mawar ya, tapi dia tinggi-tinggi kayak alang-alang seperti ini. Nah, karena dia ada geraniolnya 90% mirip dengan minyak mawar. Bawa apa weh? Makanya Bawa apa mana? dibilangnya andros di parfum. Lebih murah dibandingkan Udah bau serai. Betul, iya. Karena kan minyak mawar 4 ton, dapat 1 kilo, harganya udah tinggi. Dan itu bisa pakai palmarosa. Cuma palmarosa Bawa apa, masih ada Bir? aroma serehnya. Palmarosa emang ada aromanya. Memang palmarosa itu ada aroma rumput, aroma bunga dan aroma sereh. Hebat ini Amanda. Kalau di sini ada fragrant enthusiast. Nah, kita bisa next jalan di sebelah situ ya. Nah, kita sudah mau selesai. Hari, ayo. Ini kemana ini? Kawan-kawan. Ini tanaman akar langit tadi ya. Nah, biasanya bagian akarnya yang diambil, makanya tanahnya juga nggak dibuat padat. Biar dia ketika diambil nggak putus. Minyaknya vetiver. Ini jeruk. Tangan. Dipetik Kak. Nah, kalau catnip itu dia yang nggak ada kumisnya, kan ada kumis kucing tuh di sampingnya tuh. Catnip itu yang ini, yang di tengah ini ya. Yang itu, yang nggak ada kumisnya. Biasanya buat kucing jadi tenang, jadi relax karena ada kandungan nepetalaktonnya. Narkoba kucing. Kak, ini emang bikin orang tantrum ya? Yang mana? Ini
Bunga yang putih ini. Kumis kucing. Oh, soalnya teman aku ada nyentuhin langsung kayak gini dah. Enggak. Mungkin ya? alergi. Oh, alergi. Alergi itu. Nah, kalau sebelah sini juga ada pohon pala. Wes. Minyaknya nutmeg oil ya itu. Jadi biasanya kalau diambil nutmeg oil usianya 3 sampai 6 bulan itu yang dipakai kulit arinya atau fulinya. Jadi ketika dibuka kelihatan tuh jaring-jaring merahnya. Atau kulit arinya warna merah namanya fuli itu yang dijadikan nutmeg oil. Kalau untuk rempah kan dia usia 8 bulan. Mukanya aja Prika. Kandungannya kan miris di sini ya, efek halusinogen. Cuma kalau di kita kan biasanya efeknya bikin kantuk. Nah, kita bisa next jalan di sebelah sini. Ini ada tanaman Tarragon Meksiko. Satu. Silakan kalau mau dihirup kayak tadi ya. Berumah lagi. Ngapain tadi udah di sana tadi? Nih, silakan kalau mau dihirup aroma Tarragon Meksiko bisa kayak gini tadi, bisa diremas atau dibelai halus ya. Oh, ini dikerik. Wanginya enak. Disantap. Entah wanginya sama semua tanganku dulu. Akarnya. Aromanya kayak aroma minyak telon, tapi dia bukan bahan untuk membuat minyak telon. Aromanya ada yang mirip. Agak sweet gitu. Nah biasanya dia buat campuran minuman. Ini Tapi kayu manis mana? Kayu Tarragon manis. Meksiko ini nggak boleh dikonsumsi secara berlebihan. ini Karena manis di ya. luar negeri juga dibuat Makasih. bahan rokok, efeknya itu relax kalau dikonsumsi secara berlebihan. Relaxnya seperti apa? Seperti orang merokok. Karena saya tidak merokok, jadi tidak tahu relaxnya seperti apa. One. Tolong jelaskan relaksnya. Tuh, kalau sebelah sini kayu manis. Nah, ini ada yang mau hirup aroma kayu manis? Itu bisa diambil daunnya yang sudah kering seperti ini. Daun yang jatuh itu bisa diremas nanti dihirup. Atau minyaknya ada cassia oil, ada cinnamon oil. Jadi di sebelah sini tuh, jadi biasanya usia 5 tahun udah bisa dipanen kayu manis, disantang atau dikelupas bagian bawah untuk mempermudah proses pengelupasan bagian atas. Biasanya ketebalannya 3 sampai 5 cm. Nanti bagian luarnya kalau ada jamurnya kan dibersihin dulu. Makanya kalau kita beli kayu manis bentuknya menggulung. Nah, kalau di sini jenisnya cinnamon burmanii atau cinnamon bark biasanya yang cassia oil. Tapi kalau yang cinnamon oil itu jenisnya adalah cinnamon Madagaskar atau Zeylanicum. Kandungan utamanya kan cinnamon dehydrate. Gitu. Nah, ini tapi yang walaupun yang dipakai kulit batangnya, daunnya juga mengeluarkan aroma. Tuh. Tadi kan sudah tuh. Bapak sudah menghirup daunnya. Udah. Nah, kalau itu pohon kayu putih itu. Iya Yang udah. besar tuh seperti itu. Yang kayak tadi. Tadi kan ke skala kecil. Nah, kalau yang di sebelah sini tuh tanaman jeringau, bangle, jeringau. Biasanya buat tolak bala ya ketika sawan. Oh. Nah, ini tanamannya tuh. Ini dari Fikri. Nah, ini bisa dipetik daunnya kayak gini kemudian bisa dihirup ya. Beta aksaranya juga lumayan tinggi juga. Minyaknya calamus oil. Jadi sebenarnya kalau orang dulu kan bilangnya sawan buat anak kecil. Nah, ini sebenarnya menenangkan buat anak kecil, bisa juga untuk orang dewasa juga bisa. Tuh. Oh, sawan dari kecil. Tuh. Ada yang pernah kena Untuk sawan anak waktu kecil? kecil. Untuk anak kecil, tapi kan orang dewasa sekarang pun juga bisa. Ini dia Menenangkan. Oh, Jaringan. ini pandan sini juga ada pandan wangi juga. Yang padan kan ini? Ini ada merica lalat, daunnya lebih banyak dimanfaatkan. Ini kayak cabai Jawa. Lalapan di Kayak sini. cabai Jawa ya? Mereka masih satu family sama iya. cabai Jawa. Iya. Oh, cabai Jawa. Nah, kalau ini Satu. pohon lada lagi nggak tumbuh ya. Lada putih, lada hitam satu pohon yang sama ya. Kalau lada putih itu kan dia yang sampai mateng atau tua tuh, yang warnanya merah nanti direndam, dikupas, dikeringin. Ya. Pada berapa tahun? Ini ya. Ini dari tahun kemarin nih. Tahun kemarin. Oh, Dari setahun. tahun kemarin nggak keluar bijinya itu. Oh, wajar lah, wajar. Belum dipotong ini. Ini udah dipotong. Udah dipotong ya? Udah. Nih. Oh, iya. Harusnya kan dulu itu kemarin tuh panjang bulan apa itu panjang, kalau sekarang udah mulai Ngeri. dipotong. Kalau lada hitam kan dia yang belum mateng kan, yang masih hijau. Makanya kalau beli kan bentuknya nggak bulat sempurna. Lebih banyak dimanfaatkan black pepper oilnya Iya, tuh. benar. Tuh. Oke, kita bisa next masuk ke greenhouse ya. Nah, kalau yang sebelah sini adalah bunga melati Belanda atau Rangoon Creeper yang merah ini, atau bunga combretan. Biasanya lebih baik Bapak ada campur. Apa tuh lupa namanya pola itu tuh? Iya.
Apa lupa namanya? Koko. Koko Dama, Koke Dama. Oke Dama. Biju Dama. Cepet apa Biju Dama? Koko itu yang dari sabut kelapa, kalau koke dari lumut. Ingat Dama pokoknya. Dama tuh bola. Kan guys, Kalau yang melambat ini Pelangi Belanda, Rambun creeper biasanya kalau di luar isi greenhouse. atau bunga cokleta. Iya, pelangi Belanda. Bunganya merah. Bunganya tadi di sana tadi, bunga yang merah tadi. Terus di sebelah sana juga ada. apa? Nah, ini mau foto dulu Mas? Boleh? Ada yang mau foto dulu? Boleh. Di sini aja nih. Bos. Cepat, Saril. Kalau untuk atsiri kan banyak ya. Nah sebenarnya untuk atsiri itu kita ngambil dari pabrik minyak atsiri. Nah sekarang jadi rumah sebagai alat beras. Tadi bagaimana Bapak punya atau ada ya saya salah? Saya menjelaskan atau pusing banyak. Tadi memang ada beberapa tanaman. Oke guys, mungkin hari ini sekian dari kunjungan rumah Siri, keren banget sumpah. Nah ini mungkin guys, yang di belakang saya ini adalah produk hasil yang mereka udah suling seperti ini. Banyak guys. Jadi kalau kawan-kawan yang kalau mau pesan bisa beli di sini. Ini adalah tokonya. Oke, sekiannya untuk day 4. See you untuk day 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye kawan. Dan juga itu buat di luar